suerte de conocer a Pelé y de estar sentado junto con él en Milán en 2016, por primera vez que lo conocí personalmente. Malaysia remehkan Indonesia saat dunia percayakan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia gantikan Amerika. Nada meremehkan kembali datang dari Malaysia, media internasional dukung Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini bukan soal skor pertandingan, bukan soal rivalitas klasik di lapangan, melainkan soal sesuatu yang jauh lebih besar. Kepercayaan global, ketika nama Indonesia mulai dibahas di level internasional sebagai opsi tuan rumah Piala Dunia. Bahkan disebut dalam lingkaran diskusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, respons dari Kuala Lumpur justru dingin, sinis, dan penuh keraguan. Beberapa figur sepak bola Malaysia termasuk Tunku Ismail Idris secara terbuka mempertanyakan kelayakan Indonesia. Narasi yang digunakan bukan hal baru, sepak bola Indonesia dianggap bermasalah, masa lalu diungkit, tragedi dijadikan senjata. Dan sebagai pembanding kembali diangkat kebanggaan lama gelar Piala AFF dan klaim stabilitas regional. Pesannya jelas, Indonesia dianggap terlalu besar bermimpi. Masalahnya dunia tidak lagi bergerak dengan standar itu. Piala Dunia bukan turnamen Asia Tenggara, bukan ajang regional, bukan pula soal siapa yang paling sering juara AFF. Piala Dunia adalah proyek global dengan resiko global. Ketika turnamen sebesar ini mulai dibahas dalam konteks keamanan internasional, diplomasi, dan stabilitas lintas negara, maka standar penilaiannya sepenuhnya berubah. Disinilah banyak pihak di kawasan termasuk Malaysia keliru membaca situasi. Ketika PBB ikut mencermati dinamika Piala Dunia, yang ditanya bukan siapa juara regional, melainkan siapa yang paling bisa dipercaya. Siapa yang paling netral secara geopolitik, siapa yang tidak membawa agenda ideologis, siapa yang mampu menjamin keselamatan jutaan manusia lintas bangsa tanpa memicu eskalasi politik global. Dalam kerangka itulah Indonesia masuk radar. Indonesia bukan negara adidaya, bukan kekuatan militer global. Tapi Indonesia memiliki satu aset yang hari ini sangat langka, netralitas yang kredibel. Indonesia bukan bagian dari blok barat, bukan bagian dari blok timur, tidak sedang terlibat konflik bersenjata internasional. Aktif di PBB, aktif diplomasi multilateral, diterima di global, dan terbiasa menjadi jembatan bukan sumber masalah. Itulah sebabnya nama Indonesia dibahas. Bukan karena sepak bolanya sempurna, justru karena dunia menilai Indonesia mampu mengelola ketidaksempurnaan secara terbuka. Bandingkan dengan situasi Malaysia saat ini, di saat Indonesia perlahan membangun ulang struktur sepak bola di bawah sorotan internasional, Malaysia justru mengalami krisis internal serius, federasi dibubarkan, liga terhenti. Arah kebijakan tidak jelas, bukan karena tekanan dunia, tetapi karena kegagalan domestik mengelola sistemnya sendiri. Di mata internasional ini bukan soal siapa lebih hebat di lapangan, ini soal siapa yang punya kapasitas institusional saat krisis datang. Ironinya terasa pahit. Indonesia yang dulu dihantam kritik global karena tragedi sepak bola justru keluar dari krisis itu dengan reformasi nyata. Evaluasi stadion, perombakan sistem keamanan, pendampingan FIFA, audit terbuka, semua dilakukan di bawah tekanan dunia. Bukan dalam ruang nyaman, Indonesia dipaksa berubah dan Indonesia berubah. Malaysia tidak pernah melalui fase itu dan ketika guncangan datang, struktur mereka runtuh tanpa bantalan. Inilah yang memicu rasa tidak nyaman karena narasi lama runtuh. Indonesia yang dulu diremahkan kini justru dipercaya bukan oleh tetangga, tapi oleh dunia. Sindiran tentang Piala AFF terdengar semakin kecil ketika dibawa ke forum global. Turnamen itu tidak berada dalam agenda utama FIFA, tidak menjadi tolok ukur keamanan internasional, tidak relevan dalam diskusi PBB tentang stabilitas global. Dunia tidak menilai tuan rumah Piala Dunia dari lemari trofi regional,
dunia menilai dari kemampuan mengelola resiko terbesar. Jika Indonesia benar-benar dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu bukan kemenangan atas Malaysia. Itu kegagalan cara pandang lama Asia Tenggara yang terlalu sibuk mengukur diri dengan standar regional. Ini adalah pergeseran paradigma dari kebanggaan kawasan ke legitimasi global. Malaysia boleh meremehkan, itu hak mereka. Tapi keputusan dunia tidak dibuat di media sosial, tidak dibuat di konferensi pers emosional. Keputusan dunia dibuat di ruang tertutup dengan kalkulasi dingin, berbasis intelijen, stabilitas, dan kepercayaan. Dan dalam kalkulasi itu, Indonesia hari ini dinilai lebih siap, bukan karena Indonesia tanpa masalah, tapi karena Indonesia tidak lari dari masalah. Dunia menghargai negara yang mau membuka luka dan menyembuhkannya, bukan yang menutupinya dengan nostalgia. Jika Piala Dunia benar-benar dipindahkan ke Indonesia, dampaknya akan jauh melampaui sepak bola. Ini akan menggeser pusat gravitasi olahraga Asia Tenggara, mengubah peta pengaruh kawasan, dan memaksa negara-negara tetangga untuk bercermin. Bagi Malaysia, ini akan menjadi momen yang tidak nyaman, bukan karena Indonesia menang, tapi karena dunia memilih kepercayaan bukan ejekan. Proses bukan sindiran, reformasi bukan kebanggaan masa lalu, sejarah tidak berpihak pada yang paling keras berbicara. Sejarah berpihak pada yang paling siap diuji, dan hari ini dalam situasi global yang rapuh. Dunia melihat Indonesia sebagai negara yang cukup netral untuk dipercaya, cukup stabil untuk diandalkan, dan cukup dewasa untuk memikul beban sebesar Piala Dunia. Bukan untuk membuktikan diri kepada Malaysia, bukan untuk menjawab ejekan kawasan, tetapi untuk menjaga agar sepak bola tetap menjadi milik dunia, bukan korban ego politik. Dan jika itu terjadi, maka untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi berdiri di pinggir sejarah sepak bola dunia. Indonesia berdiri tepat di pusatnya. Meski peta dunia sudah bergerak, sebagian elit sepak bola Malaysia tetap bertahan pada cara pandang lama, merendahkan Indonesia untuk menenangkan kegelisahan sendiri. Ketika nama Indonesia mulai dibicarakan di level internasional sebagai opsi strategis jika Piala Dunia harus dipindahkan, responsi, melainkan ejekan. Indonesia dianggap belum pantas, Indonesia dianggap belum layak. Indonesia terus dikaitkan dengan masa lalu seolah dunia berhenti di titik itu. Masalahnya dunia tidak menunggu Malaysia siap menerima kenyataan. Malaysia masih berbicara soal gengsi regional. Sementara diskusi global sudah melompat jauh ke isu keamanan lintas negara, stabilitas politik, dan kepercayaan internasional.